melanjutkan materi kita yang masih belum selesai, belum kelar, terkait dengan diskusi hukum dagang internasional. Nah, sebagaimana semalam sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terselesaikan karena waktunya, dan kita sudah berikan waktu yang cukup buat kelompok 1, 2, dan 3 untuk masing-masing mempersiapkan jawaban-jawabannya terkait dengan isu-isu yang ada di hukum dagang internasional. Saya sangat berharap dari kelompok yang sudah menyiapkan jawaban untuk memberikan jawaban lugas, argumentatif secara hukum. Ya, saya persilakan. Monggo. Terserah. Jadi berdiri mungkin lebih baik ya. Hai, kami dari kelompok 1, kami akan membahas tentang GATT, GATS, TRIPS sama TRIPS. Dan saya bagian GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. Disingkat menjadi GATT, merupakan perjanjian multilateral yang menentukan aturan-aturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional. Pada perkembangannya, GATT berhasil menjadi atau dengan bank garansi. Nah, kalau definisi LC ini nih, LC ya, adalah satu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir luar negara yang menjadi relasi dari eksportir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima LC diberi hak oleh importir untuk menarik vessel, ya, atas import barang bersangkutan. Nah, jadi kira-kira gini, ketika bicara soal LC, negara Singapura mau beli kelapa dari Batam, contoh, ya, pembayarannya melalui LC, maka dia akan pergi dulu ke bank dia di sana. Saya udah janji tuh sama Pak Willy mau beli kelapa, ini saya terbitkan LC dari sana. Itu namanya opening bank. Saya itu namanya dia buka itu di opening bank. Di opening bank itu dia terbitkan uangnya, nanti itu datang ke bank kita atau ke kita langsung, Pak Willy langsung. Lepas itu barang dipersiapkan sesuai dengan petunjuk yang dari LC dia buka di sana. Apabila dia bisa memenuhi semua dokumen-dokumen yang ada, invoice, packing list dan lain-lain, maka kalau sudah lengkap, Pak Willy akan pergi ke bank setempat di sini yang sudah ditunjuk. Misalnya di sini ada bank Mandiri dan uangnya bisa ditarik kalau dokumen itu semua sudah. Kalau bank Singapura dengan bank Mandiri nggak connect langsung, maka biasanya di tengah-tengah ada intermediary bank perantara. Dia mau pakai bank apa? Misalnya bank BCA, contoh. Jadi dari Bank of Singapura, BCA kasih. Jadi ini semua biaya. Gitu. Nah, tapi dalam prakteknya nggak semudah itu juga proses pencairan. Nggak semudah itu. Kadang-kadang bank sini mau pasti dulu uang lu ada dulu kan. Ya. Nah, penipuannya bisa nggak? Bisa juga. Di Medan pernah ada kejadian juga penipuan gitu. Dia juga yang buka di Pakistan, dia juga yang buka di sini, barang dari dikirim, uangnya nggak ada, karena dia juga yang beli di sana. Amin, bisa kan? Barang sudah dikirim dari sini, dari Medan, ya, berapa kontainer waktu pemasaran ekspor komoditi Bina. Ya, kira-kira isinya. Ya, kalau bisa soal UCP, Uniform Custom Practice, dia bilang bahwa kredit. Jadi kalau ada kata-kata kredit, Bapak Ibu, itu maksudnya ya LC itu, letter of credit ya, janji dia, janji. Bagaimanapun dinamakan atau diuraikan yang bersifat irrevocable. Irrevocable itu artinya tak bisa ditolak. Kalau sudah diterbitkan LC itu sudah disiapkan semua dokumennya, bank itu nggak boleh nolak untuk bayar. Irrevocable, makanya harus ada kata-kata ir itu. Kalau revocable dia bisa tolak. Nah, ya barang dari dikirim, dari packing, dari ini dia bisa tolak. Kita nggak cocok.
dia mau pasti bahwa barangnya bukan hanya dikirimkan dokumen, tapi memang nyatanya sudah ada barang itu masuk dalam kontainer, biasanya dalam bentuk video call kalau sekarang. Video call barang itu masuk, ini orangnya dia dan sepakat. Biasanya asing itu datang dulu kemarin. Dia pastikan dulu industrinya di mana, shippingnya siapa, semua dia udah ini. Hanya tinggal teknis saja, bukti-bukti fisik berupa dokumentasi saja. Sisanya dokumen hukum yang sudah diidentifikasi tadi. Cuma ada, jadi itu sudah ada keseragaman terkait dengan ini. CP 600 maksudnya 600 pasal, 600 ketentuan. Ya. Oke, beberapa hal penting dari definisi di atas ya yang sebelumnya. Bank yang memberi jaminan pembayaran tersebut adalah bank yang menerjemahkan kredit atau LC tersebut. Ya. Tadi saya sebut ada istilah opening bank. Nama lainnya adalah issuing bank. Dia yang issue pertama kali. Dia yang menerbitkan LC dari Singapura. Ya, kemudian dokumen-dokumen yang disyaratkan dapat berupa dokumen perdagangan, dokumen yang diterbitkan instansi pemerintah, asuransi maupun pengangkutan. Kemudian kredit, karena kredit berdokumen merupakan jaminan bersyarat, maka pembayaran sudah itu dilakukan atas nama buyer. Buyer yang bayar nanti ya. Pembayaran itu dilaksanakan dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan telah diserahkan. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam transaksi perdagangan internasional, kalau dia tidak pembayaran cash, ya di luar daripada cash, maka LC menjadi instrumen yang paling populer digunakan. LC juga ada jenis-jenis ya. Bagaimana pengajian tentang identifikasi dan hal yang bisa dilakukan. Jadi kalau saya khawatir Bapak Ibu, kalau saya mau dagang ke luar negeri ini, gimana aturannya itu? Ya, sudah. Jenis LC itu ada revocable yang bisa ditolak, irrevocable yang tak bisa ditolak, irrevocable confirm, excite itu pada saat ditunjukkan, acceptance, standby, transferable, back to back, revolving, back force, dan lain-lain banyak. Ya, Receipt Incoterms 2010 itu International Commercial Terms. Incoterms itu International Commercial Terms. Dia ini menciptakan seperangkat aturan dan istilah perdagangan internasional. Commercial terms, terminologi, dia yang buat. Sudah ada beberapa kali perubahan 36, 53, 67, 80, 2010. Istilahnya seragam di mana-mana sama, itu maksudnya. Paham ya? Jadi nggak berbeda antara satu daerah, satu negara dengan negara lain memaknai apa itu itikat baik bisa. Itu batasannya mungkin bisa berbeda. Tapi dari sisi ini sudah di plot bahwa inilah maksudnya dan semua negara seragam. Itulah kenapa kelompok satu kemarin membawa materi tentang identifikasi dan harmoni. Ini salah satu wujudnya. Wujudnya itu ada istilah-istilah yang seragam yang dilakukan oleh Incoterms. Nah, terus apa aja istilah itu? Misalnya AXW ini X-word. Ada free carrier, free alongside ship, free on board. Kalau yang C, cost and freight, biaya dan freight atau cost, insurance and freight, tergantung mana yang mau dibayar. Ada kelompok E, F, C dan D. Ini cara-cara pengiriman Bapak. Pola pengiriman barang itu banyak polanya. Ya. Oke, transaksi secara e-commerce memungkinkan para pihak memasuki pasar global secara cepat. Nah, ini sekarang kita bahas e-commerce. E-commerce kan sekarang ini bukan barang yang luar biasa. Sudah biasa-biasa e-commerce terjadi hampir setiap hari. Kita bisa beli barang dari luar negeri masuk ya. Kalau dalam semua persyaratan yang dilengkapi. Elektronik. Printers made a crucial error. For some reasons, they substituted a comma for the fifth hyphen. So instead of accepting just fruit plants from UDIs, the law now said fruit, plants, and short eyes businessmen spotted the difference. Oke, stop. Saya mau kasih begini, koma pernah memunculkan masalah besar. Ada kalau pakai sanksi atau koma. Buat ini koma case itu 1 miliar, 1 juta US dollar case. Hanya gara-gara penafsiran dengan koma. Ini maksudnya apa koma ini? Apa maksudnya? Anda harus hati-hati dengan cara baca. Termasuk ketika Anda nanti juga tulis tesis Anda atau tulisan-tulisan jurnal Anda, harus
jadi kasus panggilan komatis 1 juta US$. Jadi apalagi yang kalau yang sifatnya sudah kontrak dagang. Apa maksud saya? Itu Anda tinggal Google Translating kalau memang Anda nggak paham kasus apa. Tapi Anda harus belajar, Anda harus paham lebih komprehensif bahwa hanya gara-gara koma kan ada perkara besar. Jadi hati-hati dengan penafsiran. Bahwasanya sebelum terjadi kontrak atau MOU, sepaham tentang isi itu sangat penting. Sama-sama ngerti dulu itu penting. Kalau istilah orang kopi sangat ya, kopi sangat sama-sama ngerti. Harus sama-sama ngerti dulu gitu nanti. Ya, ya itu dia. Yang sudah kita sampaikan. Artinya diskusi sudah kita lakukan, kemudian tanya jawab tentang isu-isu dagang internasional yang ada kaitannya terutama dengan Indonesia, baik yang lalu maupun yang belakangan masih hot. Selanjutnya nanti ketika masuk ujian, setidaknya materi-materi yang menjadi hal-hal signifikan itu harus di highlight dari sekarang, ya, dari sekarang. Dan apa poin-poin yang sudah saya highlight, paling tidak jadi atensi khusus. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih di mata kuliah Hukum Dagang Internasional ini. Terima kasih, selamat siang.